Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka tafaqquh fiddin yang kita tempatkan di sini tentang fikul ibadah. Setelah saum, sesuai dengan urutan kitabnya, hari ini sudah masuk kepada bab haji dan umrah. Maka mulai hari ini kita akan bicara tentang semua yang terkait dengan haji dan umrah. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikutnya yang kita termasuk di dalamnya mempertahankan sunnah-sunnahnya. Kalau kita bicara tentang haji secara bahasa artinya mendatangi Baitullah. Haji berarti mendatangi Baitullah atau Ka'bah dan tempat-tempat tertentu untuk menunaikan ibadah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Karena semuanya ada waktunya. Sampai kita kenal bulan haji. Nanti kita jelaskan bulan haji itu dimulai dari bulan berapa. Kalau hukum haji fardu ain dibebankan kepada setiap mukallaf yang mampu melaksanakan sekali dalam seumur hidup, yang merupakan salah satu rukun Islam yang ditetapkan melalui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Berdasarkan surat Ali Imran ayat ke-97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Kalau kita lihat footnote-nya, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri membangun Ka'bah. Bukan maqam yang disebut makam. Jangan sampai nanti kayak sebagian orang mengatakan ada kuburan. Bukan. Ya. Bukan sama sekali. Jadi maqam yang dimaksud di sini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sanggup di sini
dijelaskan mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanannya aman. Itu yang disebut istata'tum, sanggup. Ya. Tapi yang paling penting perbekalan. Ya. Dari sunnah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Maka berhajilah." Kemudian seorang berkata, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau terdiam hingga orang itu mengucapkannya 3 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau saja aku katakan iya, maka ia akan menjadi wajib setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melakukannya." Jadi artinya wajib haji itu 1 kali, sisanya sunnah. 2 kali, 3 kali itu sunnah hukumnya, bukan wajib lagi. Jadi wajib itu pun bagi yang mampu. Mampu di sini, mampu seperti yang dikatakan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanannya aman. Kalau syarat-syarat itu tidak ada, maka dianggap tidak mampu. Ya. Bahkan sebagian ulama mengkhususkan untuk wanita. Untuk wanita tambah 1 lagi, yaitu mahram. Bagi wanita yang tidak memiliki mahram dianggap tidak mampu. Ya. Oleh karenanya tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan haji tanpa mahram. Kemudian ijma, umat Islam telah sepakat kewajiban haji bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Hal ini sudah menjadi ajaran agama Islam yang harus diketahui dan diyakini oleh setiap individu muslim. Yang mengingkarinya adalah kafir. Sebagaimana ayat yang tadi kita kembali, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu dari semesta alam. Yang mengingkari kewajiban haji hukumnya kafir. Ya. Apakah haji harus dilaksanakan dengan segera atau boleh menunda? Apabila kita sudah ada kemampuan, harus disegerakan atau boleh menunda. Mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa yang sudah ada kemampuan dan menyadari kewajiban tersebut, maka ia harus segera melaksanakannya. Akan berdosa apabila menundanya, berdasarkan firman Allah dan hadis tersebut di atas. Juga sabda Rasulullah SAW, barang siapa ingin menunaikan haji, maka hendaklah segera melaksanakannya. Namun, kalau kita lihat hadis tersebut adalah hadis lemah, hadis dhaif. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah memiliki perbekalan yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, tetapi dia tidak menunaikan haji, maka dia tidak diperhatikan antara mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis ini pun lemah, tidak sahih. Ya, sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Al-Mughni, Al-Majmu' dan Al-Furu'. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama salaf berpendapat
kewajiban haji bersifat longgar, tidak segera. Karena hadis tersebut lemah. Dan tidak berdosa bagi yang menundanya dengan syarat memiliki kemauan keras untuk melaksanakannya. Waktu yang akan datang boleh jadi kita tidak tahu. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW telah menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Tetapi beliau baru melaksanakan haji pada tahun yang ke-10 Hijriah. Berarti sudah tertunda 2 tahun. Sekiranya hal itu harus segera, tentulah Nabi SAW tidak mungkin menundanya. Terlebih lagi pada saat itu tidak ada uzur yang menghalangi beliau, seperti peperangan atau sakit dan lain sebagainya. Baik, sudah saya kecilkan lagi. Namun selain itu ayat kewajiban haji tidak ada ketentuan waktunya. Dan hadis-hadis yang mengharuskan segera dalam pelaksanaan haji itu semuanya lemah. Tidak bisa dipakai dalil. Maka kesimpulannya telah dikatakan oleh penulis kitab ini dalam Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik Kamal Al-Said Salim, meskipun demikian, yang lebih utama adalah segera melaksanakan dan tidak menundanya jika mampu. Sebagai tindakan kehati-hatian, karena seorang tidak mengetahui apakah dia diberi umur panjang hingga dapat menunaikan haji atau tidak. Wallahu a'lam. Jadi, sebenarnya hukumnya tidak mesti segera. Tapi kalau sudah mampu, sebaiknya disegerakan. Bisa dipahami? Karena kita tidak tahu umur kita. Sementara kemampuan sudah ada. Terlepas daripada hadis-hadis tersebut lemah. Ya. Nah, keutamaan haji, pertama, haji dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan haji dan dia tidak berbuat dosa dan tidak berlaku fasik, maka dia kembali ke tempat asalnya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau seorang pergi haji dan hajinya itu benar-benar tidak berbuat dosa dan tidak berbuat fasik, semua cukup rukun-rukunnya, ya, maka dia kembali dari haji itu seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Kedua, tatkala Amr bin Al-As hendak berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam, dia mensyaratkan agar diampuni segala dosa-dosanya. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah kamu mengetahui bahwa Islam menghancurkan segala sesuatu yang sebelumnya, yaitu sebelum Islam, dan hijrah menghancurkan apa-apa yang sebelumnya, dan haji menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Jadi haji itu sendiri bisa menghapuskan, menghancurkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbahagialah bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah menunaikan haji dan benar-benar keterima hajinya. Masalah diterima dan tidak itu kita tidak ikut campur dulu, karena itu urusannya adalah urusan Allah semata, tidak juga seorang pun tahu. Namun kita berharap bahwa apabila benar kita lakukan haji tersebut, maka kita seperti bayi yang baru lahir dan membawa pulang tanpa dosa. Kemudian yang kedua, haji dapat menyelamatkan pelakunya dari siksa api neraka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Dia mendekat dan membanggakan kepada mereka, para malaikat. Jadi Allah membanggakan hambanya yang berada di Arafah di hadapan para malaikatnya. Jadi tidak ada seorang pun yang berada di Arafah itu kecuali sudah diselamatkan dari api neraka. Siapa yang pernah berada di Arafah? Di antara kita nih. Ada di antara kita yang sudah pernah di Arafah? Ada ya? Alhamdulillah. Berarti insya Allah sudah terlepas dari api neraka. Ya. Kemudian balasan haji adalah surga. Ini sering kita dengar juga hajinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, antara satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada balasan untuk haji yang mabrur melainkan surga. Nah, kalau sekarang haji agak susah, ya umrah. Apalagi kalau bisa umrah di bulan Ramadan, sama nilainya seperti haji bersama Nabi SAW. Ya. Ini berarti ada gangguan. Apa dari alatnya atau dari alat kecil ini saya juga tidak tahu. Ya. Baik. Yang keempat, haji termasuk amalan yang paling utama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya, apakah perbuatan yang paling utama ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, haji yang mabrur. Hadis ini juga sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kita pernah bertanya, memang di dalam setiap bab ada keutamaan. Ya, kalau kita bicara masalah haji, haji adalah amalan paling utama dalam babnya. Kalau kita bicara masalah sholat, sholat adalah utama di antara semua amalan yang lain. Kalau kita bicara saum, saum adalah yang paling utama pada bulannya. Dan begitulah Islam. Ya. Namun kalau secara umum di antara semua amalan Islam adalah paling utama sholat. Ya, wala dzikrallahi akbar ya. Sering dengar enggak? Bahwa sholat itu kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrallahi akbar. Dalam surat 29 ayat 45 di situ dikatakan bahwa sholat itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau begitu masuk kepada bab haji, Rasulullah SAW bersabda, yaitu haji adalah ibadah yang utama. Jadi ada babnya. Ya. Tapi kalau secara umum, di antara semua amalan Islam tadi, sholat yang paling utama. Kenapa? Karena sholat yang diperiksa pertama sekali. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Ya kan? Puasanya, hajinya, zakatnya. Tapi kalau sholatnya aja tidak baik, ya lainnya juga dikatakan tidak baik. Ya, seperti itu berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Ya, catat aja ayatnya dulu. Surat 29 ayat 45. Di situ ada kalimat sholat itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, keumumannya ya termasuklah semua ibadah yang ada.
Kemudian yang kelima, haji adalah jihad yang paling utama bagi wanita. Jadi kalau bagi pria, jihad itu di medan perang. Tapi kalau bagi wanita, jihad itu melakukan haji. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah amalan yang paling utama. Tidakkah sebaiknya kami para wanita ikut jihad? Nah, baru saya katakan, begitu masuk kepada bab jihad, jihad yang paling utama. Ya kan? Jadi setiap bab itu adalah utama. Tapi kalau dibandingkan keseluruhan, berarti sholat. Seperti itu jawabannya ya. Nah di sini dikatakan bahwa para wanita ingin ikut berjihad karena jihad adalah amalan utama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, melainkan jihad yang paling utama untuk kalian adalah haji. Jadi haji bagi wanita itu sama nilainya seperti jihad fi sabilillah, seperti yang dilakukan oleh para laki-laki. Syarat wajib haji. Syarat-syarat tersebut ada 5. Ya, ini umum. Islam, berakal, baligh, yaitu dewasa, merdeka, dan mampu. Barang siapa yang tidak memenuhi salah satunya, maka dia belum wajib menunaikan haji. Ibnu Qudamah berkata, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat mengenai 5 perkara tersebut. Islam dan berakal adalah 2 syarat sahnya haji. Karena haji tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau orang gila. Adapun dewasa dan merdeka merupakan syarat yang dapat mencukupi pelaksanaan kewajiban tersebut. Tetapi keduanya tidak termasuk syarat sahnya haji. Karena apabila anak kecil dan seorang budak melaksanakan haji, maka haji keduanya dianggap sah. Sesuai dalam hadis seorang wanita yang pada saat itu melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW dan menunjukkan anaknya, yaitu masih kecil, ya. Dan budak tidak menggugurkan kewajiban hajinya sebagai seorang muslim menurut pendapat yang lebih kuat sesuai hadis tadi, ya. Namun ini ada pengkhususan. Kalau ditanya apakah hajinya mendapatkan pahala, pahalanya untuk orang tua. Dan anak kecil tersebut belum dinyatakan menunaikan haji, tapi hajinya sah. Tapi belum melepaskan kewajiban. Kenapa? Karena dia nanti kalau sudah dewasa mesti melakukan haji lagi. Jadi anak kecil kalau ikut, budak kalau ikut, tidak merdeka maksudnya, hajinya sah. Tapi nanti setelah dewasa, setelah dia merdeka, seorang budak tadi melakukan haji lagi. Karena belum dianggap tercukupi. Karena syaratnya adalah merdeka dan dewasa. Seperti itu. Ya. Barang siapa ada seorang budak melaksanakan haji, kemudian ia memerdekakan, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan haji lagi, kata Rasulullah begitu. Barang siapa melakukan haji pada usia anak-anak, kemudian mencapai usia dewasa, maka dia wajib melaksanakan haji lagi. Dianggap sahih oleh Imam Albani dari riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam kitab Al-Irwa. Adapun kemampuan atau istata'a hanya merupakan syarat wajib haji apabila seorang yang tidak mampu berusaha keras menghadapi berbagai kesulitan hingga dapat menunaikan haji, maka hajinya dianggap sah dan mencukupi menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim sekalipun dia tidak dengan ongkosnya sendiri. Kan bisa nggak haji tapi diberikan ongkos oleh orang lain, yaitu berarti bukan kemampuan dari diri sendiri
tapi dia dihajikan orang lain, itu sah. Tapi perlu kita ketahui, kalau dia belum mampu, tidak berkewajiban. Tapi ketika dia diberikan kemampuan oleh orang lain, itu sudah dianggap sah hajinya dan sudah terlepas hukumnya. Jadi di antara kita mungkin haji dibiayai, kan? Ongkos dibiayai oleh orang lain, mungkin membadalkan. Tapi kalau membadalkan kan harus haji dulu. Ya, syarat membadalkan haji harus haji dulu. Jadi haji pertama diongkosin. Ya. Jadi kita sah hajinya. Hal ini seperti sholat dan puasa yang dilakukan dengan susah payah oleh orang yang berkewajiban tersebut telah gugur darinya, maka sholat dan puasanya dianggap sah dan mencukupi. Jadi ada kita dengar sekarang ya, orang menabung untuk haji itu dari masa muda, padahal dia dikatakan bukanlah orang kaya. Tapi Allah takdirkan dia berangkat ke Baitullah dengan bersusah payah, dengan menabung sedikit-sedikit, akhirnya dia bisa berangkat haji. Masya Allah, luar biasa. Tentu di sini dikatakan nilainya beda. Nilainya beda karena bersusah payahnya aja sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Apakah yang dimaksud dengan mampu di sini adalah menjadi syarat wajib haji adalah akan terwujud berupa beberapa hal. Coba perhatikan. Pertama tadi dikatakan kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual haji. Sesuai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita dari Qatsam bertanya, "Wahai Rasulullah, bapakku memiliki kewajiban haji pada saat dia sudah sangat tua dan tidak dapat menanggung beban perjalanan haji dan tidak dapat duduk di atas kendaraan." Artinya sudah tidak mampu saking tuanya. "Apakah aku bisa menghajikannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tunaikanlah haji untuknya." Artinya gantikan boleh. Ini seorang wanita dengan sekaligus dalil ini juga menjadi acuan untuk kita. Seorang wanita boleh menghajikan seorang laki-laki. Ya. Apalagi dia orang tua. Memang dalil ini sebenarnya datang rata-rata pertanyaannya seorang anak bertanya untuk menghajikan orang tuanya. Ya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah berkata, karena keluasan rahmat Allah, boleh seorang membadalkan haji untuk orang lain. Barang siapa telah memenuhi seluruh syarat haji tetapi dia menderita penyakit umpama lumpuh, maka dia tidak wajib melaksanakan haji sesuai kesepakatan ulama. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau dia itu digendong? Sekarang mungkin sudah ada alat-alat bantu, seperti ada kursi roda, seperti ada lagi, apalagi sekarang sudah ada motor elektrik itu, tawaf dan sa'i ya, itu sudah pakai motor, bisa dilakukan. Ya, itu semua hanya tambahan. Tapi kalau dia memang sudah menderita penyakit dan fisiknya sudah tidak kuat, maka itu tidak wajib haji. Dan saat itulah boleh digantikan. Ya, hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai perwakilan kepada orang lain. Apakah itu wajib atau tidak? Mazhab Syafi'i, Hambali, dan dua orang pengikut mazhab Hanafi berpendapat wajib atas dasar bahwa kesehatan badan merupakan syarat untuk menunaikan haji dan bukan syarat wajib haji. Jadi boleh digantikan oleh orang lain. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat tidak wajib mewakilkannya kepada orang lain karena dia sudah menderita sakit. Wallahu alam. Tapi yang rajih yang dikatakan oleh penulis kitab ini, pendapat yang lebih kuat adalah mewajibkannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas
yang telah disebutkan. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, bagaimana jika ayahmu memiliki tanggungan hutang? Apakah kamu akan melunasinya? Dia menjawab, iya. Beliau lalu bersabda, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk kau lunasi. Jadi pendapat yang kuat ini adalah, memang kalau dia sudah mampu dan fisiknya dia tidak mampu, dia boleh menggantikan kepada orang lain. Cuma sekarang yang jadi masalah, apakah wajib dan tidak. Sebagian ulama seperti yang saya sebut katakan tadi, wajib, dia mesti gantikan. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Tapi di antara dua pendapat itu, yang lebih utama adalah wajib digantikan. Karena dia mampu secara perongkosan, tapi tidak mampu secara fisik berdasarkan hadis tadi. Ya. Jadi seorang wanita bertanya kan tadi, ketika kewajiban haji, bapakku sudah sangat tua, berumur banyak, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya? Ya Rasulullah SAW bersabda, boleh, hajikan dia. Cuman karena syaratnya nanti, kita pun sudah tahu, yang untuk menghajikan harus sudah haji terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, yang dikatakan mampu tadi, perbekalan yang cukup dalam perjalanan. Ya. Masa mukim, yaitu menginap, dan saat kembali pada keluarganya, di luar kebutuhan-kebutuhan pokok, tidak berhutang. Ya, dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ini menurut pendapat jumhur ulama, karena nafkah merupakan hak manusia yang harus diutamakan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, cukuplah seseorang dianggap berdosa dengan menterlantarkan orang yang berada di tanggungannya. Jadi kalau ada orang yang mampunya cuma untuk pergi haji, tapi keluarganya nggak makan, ini tidak boleh, karena dia berdosa. Ya, diutamakan dulu nafkah keluarganya, baru boleh dia pergi haji. Ya, semua ini masuk dalam kategori memiliki perbekalan dan kendaraan. Karena kata sabil atau perjalanan yang tercantum dalam firman Allah tadi yang sudah kita baca adalah kemampuan yang paling utama adalah perbekalan fisik dan perongkosan. Dan ditambah satu lagi, aman dalam perjalanan. Karena kalau ini yang ketiga, meliputi bagi jiwa dan harta pada saat orang-orang ramai keluar menunaikan haji, karena kategori mampu tidak dapat terlepas dari kondisi ini. Jadi kalau memang tidak aman, tidak wajib kita pergi haji. Mungkin dalam situasi perang, ya, situasi yang dalam hal-hal kondisi yang dikhawatirkan, ini tidak wajib, tidak dianggap mampu dalam hal ini. Ya. Nah kemudian sedikit demi sedikit kita selesaikan, karena ini per bab. Keberadaan mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita. Wanita diwajibkan menunaikan haji apabila telah memenuhi 5 syarat yang telah dijelaskan. Kemudian disyaratkan pula harus ada mahram. Ya. Definisi mengenai mahram akan dijelaskan pada bab tertentu. Nanti kita akan bisa jelaskan tersendiri. Yang jelas mahram itu sendiri bisa jadi dari nasab, bisa dari musaharah, bisa juga dari persusuan. Arti mahram itu sendiri haram dinikah secara permanen. Bukan muhrim. Muhrim orang yang sedang ihram. Ya, ini perbedaan kalimat. Tapi di negeri kita lebih dikenal muhrim. Ya enggak? Dia bukan muhrimnya. Ini salah kaprah udah dari dulu. Yang dimaksud mahram. Kalau muhrim orang yang sedang berihram.
Ya, jadi gampang. Mahram itu adalah yang haram dinikah secara permanen. Ya, kan kita sudah tahu yang permanen itu apa. Apa yang tidak permanen? Ayo. Yang tidak permanen mahram itu apa? Siapa? Ipar. Ipar itu tidak permanen. Jadi tidak boleh seorang laki-laki berangkat berduaan dengan adik iparnya atau kakek iparnya. Tidak boleh. Karena itu tidak permanen. Itu mahram temporer. Ya. Selama dia memang bersama kakaknya atau adiknya, dia menjadi mahram, tapi tidak boleh. Tetap tidak permanen. Tapi seperti orang tua, mertua, ya, apalagi kakak, adik, keponakan, menantu, ini semua permanen, boleh, ya, tidak apa-apa. Itulah fungsi daripada mahram. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya seorang lelaki tidak berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Dan hendaknya seorang wanita tidak bepergian kecuali bersama mahramnya. Kemudian seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, istriku hendak pergi haji dan aku mendapat bagian untuk ikut perang. Perang ini dan perang itu. Maka beliau bersabda, pergilah laksanakan haji bersama istrimu. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, karena sebegitu pentingnya mahram tersebut sampai-sampai bisa menghalalkan jihad fisabilillah. Ya. Namun adapun mazhab Maliki dan Syafi'i menilai bahwa keberadaan mahram bukanlah syarat dalam haji, tetapi mereka mensyaratkan amannya perjalanan dan adanya teman yang amanah. Ketentuan ini berlaku dalam haji wajib. Adapun haji sunnah, maka perempuan tidak boleh melaksanakan haji tanpa mahram. Inilah perbedaan pendapat. Maka sebagian ambil pendapat yang kedua. Kalau begitu, kalau perempuan aman, boleh pergi bersama wanita-wanita yang lain. Namun pendapat yang rajih ini adalah pendapat yang pertama, yaitu mahram menjadi syarat utama sebagai mampu tadi. Jadi bagi wanita yang tidak memiliki mahram dianggap tidak mampu. Ya, tidak mampu. Ya. Dan dia tidak boleh menunaikan haji tanpa mahram. Karena sampai sebegitunya Rasulullah SAW suruh seorang laki-laki yang sudah daftar perang. Ya. Jadi tidak boleh. Sebagai acuan hadisnya dan keterangan yang saya butuh di situ, hadis 736. 735, maaf. 735, saya butuh keterangannya. Tapi baca hadisnya dulu. Silakan. 735 ya. Nah. Daripadanya ia berkata, saya dengar Rasulullah itu ia berkata, mana seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan melainkan adalah bersama mahramnya. Dan janganlah bersafar seorang perempuan melainkan. Jadi seorang lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah sepakat dan saya telah dapatkan dia buat perangan anu. Sabdanya, pergilah dan berhajilah bersama istri.
atau ada yang tapi Terang. dengan hadis itu nyatalah bahwa seorang perempuan tidak boleh bersafar atau seorang mahramnya atau suaminya, walaupun safar untuk mengerjakan ibadah yang Rasulullah SAW namakan jihad. Dua, orang-orang yang telah beri fatwa membolehkan perempuan memiliki Cina, Amerika dan Moskow atau lainnya dengan alasan jihad itu tidaklah takut pada Allah dan menuju kepada ya, perempuan ke Mekah buat mengerjakan haji dan umrah itu Rasulullah SAW namakan jihad bagi perempuan. Hanya pergi ke negeri Cina dan lainnya itu tidak takut pada Allah, orang namakan jihad fisabilillah. Dan juga halal jika tidak bersama. Ya. Jadi kesimpulan yang diberikan dalam catatan kitab yang saya rujuk ini, apabila seorang perempuan menunaikan haji tanpa mahram, hajinya sah. Tapi dia berdosa. Karena dia menentang salah satu larangan. Artinya menerjang larangan Rasulullah SAW, tidak boleh seorang wanita bepergian tanpa mahram. Bahkan tadi sudah kita lihat, seorang laki-laki yang sudah mendaftar perang, ya, Rasulullah katakan, pergi kau temani istrimu berhaji. Padahal kita tahu jihad fisabilillah adalah yang lebih utama. Tapi ternyata pada kasus ini lebih utama menemani istri pergi haji sebagai mahram. Ya, ini perlu digarisbawahi. Ada beberapa hadis yang saya tunjukkan, perkataan-perkataan yang tadi sudah kita bahas. Silahkan baca dari hadis 729 sampai 734. Tadi sudah terlanjur saya ucap bahwa kalau budak dan anak kecil kalau pergi ya hajinya sah, tapi nanti kalau sudah merdeka atau sudah dewasa dia harus pergi haji lagi. Nah, ini semua tercover dalam hadis tersebut. Mampu bekal dan kendaraan itu paling utama, ya. Dan kalau anak kecil pergi haji, yaitu pahalanya untuk orang tuanya, ya. Kemudian orang tua yang ya silakan baca beberapa sampai 734. Semuanya tercover di situ. Sampai 736-nya, 735-nya kan sudah kita baca barusan, ya. Silakan. Ya. Dari Anas berkata, ya Rasulullah, apa dia perbekalan dan kendaraan? Iya. Perbekalan dan kendaraan menjadi yang paling utama. Kalau dua hal ini nggak ada, ya sudah tidak perlu. Bagaimana mungkin? Perbekalan tidak ada, ongkos tidak ada, ya, kendaraan juga tidak ada, mau diapain? Ya sudah. Lalu 731. Dia berkata, siapa kau ini? Tanya, siapa engkau? Sabdanya Rasulullah. Seorang perempuan menunjukkan kepadanya seorang anak. Iya. Ada seorang yang begini, sabdanya Jadi ganjarannya untukmu, artinya ganjarannya untuk orang tua. Jadi kalau anak kecil kita bawa haji atau umroh, ganjarannya untuk orang tuanya. Tapi tidak melepaskan hukum. Hajinya sah, tapi belum melepaskan hukum haji. Ya, itu hadis berikutnya nanti. Langsung ke 734 dulu. Baru nanti 732 dan 733-nya. Karena ini perbab lengkap. Silakan 734-nya. Siapa anak yang dia balik dan siapa hamba yang dia maka wajibnya
Iya. Wajibnya sekali lagi. Jadi yang pertama dianggap sah tapi belum memenuhi, ya, belum tercukupi. Kemudian yang 736-nya dulu. Jadi 735-nya sudah baca. Ya. Subroma. Siapa Subroma? Dia jawab, seorang saudara laki bagi saya yang masuk. Maka sabdanya, bisakah engkau hatikan dirimu? Dia jawab, belum. Sabdanya, hatikan dirimu, kemudian hatikan. Iya. Orangnya dekat, boleh dihajikan. Jadi tidak hanya orang tua atau anak terhadap orang tua, bukan. Tapi orang lain pun boleh berdasarkan hadis tadi. Tapi syaratnya harus haji dulu. Ya. Kemudian 737-nya tadi sudah dijawab. Satu kali wajib, yang lain sunnah. Nanti baru 732-nya. Karena ada dua bab di situ. Ya. Yang daripadanya yang berkata kami itu berkata sesungguhnya Allah telah wajibkan apakah di tiap-tiap tahun ya Rasulullah kata dia saya jadi wajib nanti kali maka lebih dari itu adalah Tatawu sunnah, hukumnya sunnah, ya. Haji kedua kalinya itu sudah dianggap tatawu sunnah hukumnya, tidak wajib. Kemudian 732 dan 733. Kalau nazar, ya mesti ditunaikan oleh anak. Nanti tinggal apakah dia mau menghajikan langsung atau dia membadalkan kepada orang lain yang sudah haji, ini diperbolehkan. Yang penting karena dia sudah bernazar, seorang tua nazar, maka harus ditunaikan nazarnya. Tapi juga dari hadis 732-nya bukan nazar, makanya ada dua persoalan di sini. Silakan. 732-nya dan 733-nya. nomor 732 dan daripadanya yang berkata seorang perempuan dari bangsa maka mulailah pada melihat dia dan dia pun dari Nabi SAW palingkan kabarnya keputusan jalan lain. Dia berkata, ya Rasulullah, mengaku pada haji banyak, maka saya tua banyak, tidak kuat untuk kendaraan. Apakah boleh saya hajikan dia? Boleh. Yang demikian itu di haji wada. Iya, boleh. Silakan kata Rasulullah, ya. Kemudian 733 ini tentang nazar. Ya kan? Hadis nomor 733 dan daripadanya bahwasanya seorang perempuan dari bangsa Jumaita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, sesungguhnya ibu saya bernazar hendak haji, tapi ia tidak haji hingga wafat. Apakah boleh saya hajikan dia? Katanya, boleh, hajikanlah. Kan? Ini berarti nazar. Kalau nazar sudah mesti. Tapi kalau yang tidak nazar berarti boleh. Ya. Kalau harus berarti hukumnya apa? Wajib. Kalau boleh hukumnya mustahab, anjuran. Ya kalau gitu ya hajikanlah kata Rasulullah. Artinya boleh, silakan gitu ya. Tapi tidak wajib juga. Begitu ya. Nah, yang terakhir pada malam ini untuk mencukupi 10 menit lagi, apakah wanita yang tengah menjalani masa iddah boleh melaksanakan haji? Wanita yang sedang menjalani masa iddah sesudah cerai atau karena ditinggal mati, ya, pada bulan-bulan haji tidak wajib melaksanakan haji menurut pendapat mayoritas ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar
yaitu keluar rumah bahkan berdasarkan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat yang 1, yaitu ayat pertama dari surat 65. Selain itu juga dapat dilaksanakan pada lain waktu, karena haji itu boleh ditunda. Tadi kan sudah kita katakan bahwa Rasulullah SAW pernah menunda 2 tahun. Ya, padahal wajib haji turun pada tahun 8 Hijriah. Nah, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan setelah 2 tahun. Ya, ini di sini. Nah, dengan demikian boleh ditunda. Ya, menggabungkan 2 perkara itu lebih utama. Jadi tidak boleh seorang dalam keadaan masa iddah, baik masa iddah dalam perceraian maupun masa iddah ditinggal mati suaminya, tidak boleh pergi haji. Ya, ada berapa masa iddah? Pertama, masa iddah talak roji, 3 kali suci bagi yang masih haid. Bagi yang tidak haid 3 bulan. Semua dihitung bulan Hijriah, ya. Tidak boleh pakai bulan Samsiah. Itu perbedaan. Kemudian bagi yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah. Jadi bagi yang monopos, yang tidak haid lagi 3 bulan. Tapi bagi yang masih mens atau masih haid itu 3 kali suci. Masing-masing ayatnya beda. Kita urut. Pertama dalam surat 65 ayat 1 tadi belum dibaca. Ini akan berkesambungan, ya. Bagaimana haji tentang badal, bagaimana haji untuk orang mati, ya. Ini semua nanti kita akan, apakah harus diambil dari hartanya ataukah boleh digantikan dengan harta orang lain. Ini semua nanti akan pembicaraan sedikit demi sedikit supaya tuntas. Tapi beberapa ayat kita baca dulu karena ini kita sedang berada di dalam bab wanita isti'adah dan terkait dengan masa iddah. Silakan baca. Dalam ayat 1. Nabi, apabila kamu menceraikan istri, hendaklah kamu ceraikan mereka. Dan itulah waktu iddah itu, bertawakal kepada Allah Tuhan. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan yang curang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Iya. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan. Jadi wanita yang sedang dalam iddah tidak boleh keluar rumah, ya, tidak boleh pergi, apalagi pergi haji. Kemudian masa iddah, satu lagi masa iddah. Kan tadi saya katakan 3. Pertama wanita haid 3 kali suci. Wanita yang tidak haid 3 bulan. Wanita yang hamil, ayo, saya tanya begini, wanita yang hamil ditinggal mati suaminya berapa bulan? Masa iddahnya berapa bulan? Tadi kan wanita meninggal. Ini yang lagi hamil, Pak. Yang lagi hamil, ditinggal meninggal, suaminya lagi hamil. Berapa lama? Satu-satu jawabnya, kalau semua saya nggak ngerti. Coba ibu-ibu jawab. Jangan pakai 40 hari, setelah melahirkan. Nggak ada kaitan 40 hari. Pokoknya begitu melahirkan, hilang masa iddahnya. Seandainya hari ini dia melahirkan, hari ini dia sudah lepas dari masa iddahnya.
maka perkataannya boleh sehari, boleh 9 bulan lebih. Iya, jadi begitu masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedang hamil, maka ya masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Surat 65 ayat 4 ada beberapa tuh di situ. Surat 65 ayat 4 dulu. Ini yang sudah tercover 2 nih. Silakan dibaca. Yang lain dicatat. Dan perempuan-perempuan juga haid lagi maka iddahnya mereka ada 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, perempuan yang hamil, iddahnya mereka itu ialah sampai mereka melahirkan. Iya. Ini sini sudah tersebut 2. Bagi wanita yang tidak haid lagi 3 bulan. Bagi wanita yang hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan. Adapun 4 bulan 10 hari ini bukan dalam keadaan hamil. Ya. Jadi seorang istri ditinggal mati suaminya tapi tidak dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Lain lagi ayatnya. Jadi ada masing-masing nih. Ayo baca. Nanti baru terakhir 3 kali suci. Bagi siapa nih 3 kali suci? Bagi yang masih haid. Silakan baca. Orang-orang yang meninggal dunia secara meninggalkan istri karena para istri itu menunjukkan dirinya ada 4 bulan 10 hari. Nah. Kemudian apabila telah habis iddahnya maka para wali membiarkan mereka berbuat mereka. Terus yang patut Allah mengenai apa yang kamu berbuat. Iya. Jadi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, meninggalkan istri, tidak para istri itu yang itu tidak ada sangkut paut dengan hamil di sini ya. Kalau yang hamil tadi ayatnya beda. Nah, jadi nggak ada kalimat begini sampai melahirkan terus plus 40 hari. Wah, nggak ada. Jadi ketika wanita melahirkan ya sudah habis masa iddahnya. Nah, tapi yang tidak hamil harus menanti 4 bulan 10 hari. Tinggal satu lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Karena ini mesti tahu, karena tadi berdosalah dia. Tidak boleh keluar kalau dalam masa-masa iddah tersebut ya. Jika wanita tidak ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kurus. Tidak boleh mereka memberikan apa yang Allah dalam rahimnya. Ya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, suami yang berhak memilikinya dalam masa nanti. Jika mereka para suami itu hendak dan para wanita mempunyai hak yang dengan kewajibannya menurut cara yang makruh. Tetapi para suami mempunyai hak tingkatan kelebihan daripada istri. Footnote-nya 142. Itu dapat diartikan suci atau haid. Iya. Yang rajih itu 3 kali suci. Dalam bab nikah nanti kita akan bahas 3 kali suci itu adalah untuk talak rajih. Talak yang bisa dirujuki. Nah, saya nggak terusin dulu karena ini bukan babnya. Saya hanya menyatakan dalam hal ini masa iddah. Tidak boleh berangkat haji. Dan masa iddah wanita berbeda-beda.
Ada wanita yang masih head, ada wanita yang tidak head, yang menopause tadi. Ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak hamil, ada yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka berbeda-beda. Ya. Adapun mengila istri itu beda lagi. Itu 4 bulan, tidak pakai 10 hari. Seandainya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ya, kamu adalah sudah tidak mau saya campuri, atau dihukum seakan-akan mengila, namanya itu mengila. Sumpah tidak mencampuri istri, kalau bahasa fikih nanti. Itu diberi waktu oleh Allah 4 bulan. Dalam 4 bulan itu, laki-laki harus mengambil sikap. Nggak boleh lebih dari 4 bulan. Mau dicampuri atau mau diceraikan. Tidak boleh tergantung-gantung. Dulu masa jahiliyah digantung, begitu aja. Ya. Seorang laki-laki kalau berkata bahwa saya tidak akan campurimu, itu bisa dianggap talak. Tapi kemudian Islam datang untuk menjadikan hukum itu tersendiri. Nah, ini 4 bulan, nggak pakai 10 hari. Jadi masing-masing ada masalahnya. Ayatnya juga beda. Ya, surah Al-Baqarah 226. Mengilah namanya itu. Iya. Jadi kalau dia sebelum 4 bulan itu, sementara dia tidak menentukan waktunya, dia harus bayar kafarat nanti. Ya, tapi kita belum bicara masalah itu, tapi saya hanya menunjukkan ini mengilah tersendiri. Coba baca footnote-nya. Bersumpah. Nah, gitu ya. Dalam 4 bulan itu harus ditentukan. Gak boleh lebih dari 4 bulan seorang suami tidak mencampuri istrinya. Berdosa dia. Kalau dia mau campuri, bayar kafarat. Kalau tidak, ceraikan. Jadi batasannya cuma 4 bulan. Karena pada masa jahiliyah dibiarkan istrinya mau nikah lagi sama orang lain, tidak bisa. Ya kan? Karena belum sah dicerai. Haram kan dinikah. Wanita yang masih bersuami kan haram dinikah, kata Allah. Nah, maka ada beberapa tempat ini juga masuk kepada masa iddah, cuma dalam bab-bab tersendiri. Mengilah itu ya 4 bulan. Nah, di sini ada yang keliru. Ada yang mengatakan 4 bulan itu untuk orang mati. Bukan. Istri yang sedang ditinggal tapi bukan dalam keadaan hamil, tapi tetap itu nanti dalam bab nikah banyak yang kita akan bahas, ya. Baik, silakan. Sudah jam 9. Setengah jam kita pakai untuk tanya jawab. Bab haji boleh, bab kurban boleh, ya terserah. Walaupun 2 bulan lagi kita sudah masuk kurban, saya anggap semua sudah paham masalah kurbannya. Karena dari tahun ke tahun kita sudah kurban. Iya, adapun haji kan enggak setiap tahun ya Pak ya. Cuma setahun sekali. Wajib. Ya, sekali dalam seumur hidup. Sisanya sunnah. Tahu. Silakan ibu-ibu mau tanya. Di luar konteks ini juga boleh. Tunggu sebentar, saya kasih kesempatan ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Bu? Ada yang mau nanya? Enggak ada ya? Belum ada. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menanyakan masalah haji. Tapi kalau belum sampai itu perhitungan kalau keluarga bisa mengatakan tapi kalau yang membatalkan bisa membimbing itu ada batas-batas tertentu nggak apa yang diinginkan itu biaya berapa. Terus sekarang ketentuan haji itu berapa? Ya. Itu kalau masih ada uang lebih dari bayar pembimbing itu yang uang ongkos haji dengan pemerintah itu gimana? Iya, ini semua tergantung kesepakatan. Karena ketika kita mendaftar haji itu biasanya sudah ada diselipkan juga biaya pembimbing. Tahu saya begitu. Jadi itu sudah kesepakatan. Ya ridho, kita ikhlas karena memang ada biaya untuk pembimbing. Jika ada sisa itu bisa dibicarakan. Biasanya kalau kita haji tamattu itu biasa sudah juga berikut dam. Kurban. Karena tamattu itu sendiri wajib kurban. Itu sudah tercover di situ, sudah dihitung biasanya untuk kurban sekian. Ya. Nah, ini semua kesepakatan. Jadi selama ada kesepakatan yang disetujui, halal, tidak apa-apa. Umpama ada seorang ustadz ingin membadalkan haji. Ya. Dia diperongkoskan, ya mungkin dia hotelnya apanya kan harus ditanggung. Ya, tapi ada juga sekalian, boleh tidak apa-apa. Sekalian dia sebenarnya pembimbing, tapi dia juga mewakilkan, ini badal namanya, badal haji, membadalkan haji untuk siapa, si fulan atau si fulana. Nanti kita akan bahas per bab di situ. Apakah ini disepakati, bagaimana ongkosnya? Syekh bin Baz rahimahullah berkata, kalau memang tujuannya mau membadalkan haji untuk seseorang, jangan ambil keuntungan di situ. Karena ini adalah nilai ibadah. Masa ibadah pakai ambil untung? Ya. Namun apabila seorang yang ingin memberikan ongkos untuk membadalkan, melebihkannya, halal. Itu karena memang pemberian. Tapi kalau bikin tarif dan itu sampai mengambil untung, nah itu tidak boleh. Janganlah kalian mencari keuntungan dalam masalah-masalah beribadah kepada Allah. Karena itu adalah ikhlas, dia mau menolong saudaranya untuk membadalkan haji. Namun kita juga ya tahu diri kan, masa yang namanya membadalkan kita tidak memberikan upah untuknya, boleh, diperbolehkan ya. Tapi bukan untuk dengan tujuan mengambil untung. Itu kata Syekh bin Baz. Saya pernah kirim dulu 10 syarat badal haji. Mungkin Bapak pernah terima. Ya, sudah ya. 10 syarat badal haji saya pernah kirim. Nah, kalau dalam hal-hal itu sudah tercukupi, insya Allah halal. Kecuali seseorang memang dia ambil tuh dari sini, dia ambil dari sini, dia ambil, itu memang ya cari keuntungan namanya. Ya, cari keuntungan. Tapi kalau badalkan haji dengan perongkosan yang diberikan itu diperbolehkan. Begitu Pak ya. Kesepakatan. Ya. Termasuk. Tapi masih ada sisa yang oh, maksudnya kalau ada sisa. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu karena saya kan saya tidak berkecimpung dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Saya kirain Bapak tanya bagaimana kalau ada lebih, ya disepakati. Ya kalau memang ada kelebihan ya mungkin untuk si pembimbing, kalau selama itu halal tidak apa-apa. Keridhaan. Tapi kalau Bapak tanya kemana, ya itu harus tanya pemerintah. Karena Bapak tanya pemerintah ya, tanya sama pemerintah. Oh, cukup. Oh, Bapak masih punya sisa. Oh, tidak.
Oh, tidak ada ketentuan, tidak ada. Oh, gitu. Bapak manfaatkan aja yang perlu. Tidak ada ketentuan sisa daripada ongkos yang Bapak sudah canangkan itu harus disedekahkan, tidak ada. Bapak bisa pakai semau Bapak. Boleh Bapak makan, boleh Bapak sedekahkan, boleh Bapak pergunakan. Itu maksudnya ya. Iya, iya. Baik, kadangkala antara pertanyaan dan jawaban belum ngepas karena yang bertanya dan yang ditanya belum nyambung. Tapi insya Allah ini semua jadi keterangan yang lebih. Padahal Bapak cuma nanya bagaimana kalau Bapak megang uang 50 juta. Kalau dari awal Bapak tanya udah gampang itu. Ya, Bapak pegang 50 juta, ternyata kita setorkan ke Haji berikut pembimbingnya tidak sampai 50 juta. Nah, sisanya mau dikemanain? Ya terserah Bapak mau dikemanain. Poin terakhirnya baru nangkep. Karena ada contoh yang diberikan. Kalau tadi nanya pemerintah kemana itu, saya nggak tahu. Pemerintah dikemanain itu uang gitu. Baik, silakan yang lain. Masih ada 20 menit? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Digabung kemana? Saya kurang nyambung juga ini nanyanya. Oh, iya. Iya, iya. Kalau sekarang nggak bisa, ya. Ya bagaimana? Sementara istri sudah dapat panggilan, suami belum. Itu kan masalahnya sekarang. Sementara apakah itu mahram? Nah, sebagian tadi sudah saya katakan memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Mau nggak mau, ulama lebih condong untuk pakai ya darurat. Darurat ya apa boleh buat, semua boleh. Maka sebagian tadi sudah kita baca juga di sini bahwa wanita-wanita yang lain yang penting perjalanannya aman sudah dianggap sebagai pengganti mahram. Namun kita sudah merojihkan dua pendapat tersebut. Ya, sebenarnya dia sudah tidak dianggap mampu, tapi kan ini masalahnya tidak seperti dulu. Sekarang istri sudah dapat panggilan, suami belum. Ini kan masalah. Ya sudahlah, paling-paling hukum darurat. Wallahu a'lam. Ya, selebihnya mohon ampun kepada Allah. Ya, ini memang terjadi sekarang banyak pertanyaan seperti ini. Ya, karena tidak barengan. Iya. Apalagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar. Jika nazar wajib ditunaikan. Karena nazar itu hutang kepada Allah. Janji kepada Allah, diminta pertanggungjawaban. Ya.
Bolehkah saya membadalkan haji untuk yang sudah nazar? Boleh. Itu maksud pertanyaannya? Bu, apakah itu pertanyaannya? Boleh. Boleh. Karena tadi tidak mesti anak kan? Boleh dibadalkan oleh orang lain. Ini ijma, sudah dikatakan, ini pendapat Imam Syafi'i lebih rajih. Karena kisah Subrumah tadi. Siapa itu Subrumah? Orang yang hampir denganku. Orang yang hampir denganku ini ya orang yang dekat denganku. Ya siapapun bisa, orang yang kita anggap dekat, kita boleh membadalkan. Pengganti tadi ya. Tidak mesti anak. Walaupun yang paling utama anak kan, karena pertanyaan awal kan anak. Kemudian karena ada pengalian dalil yang kedua, boleh orang lain membadalkan untuk orang yang tidak terdapat kekerabatan. Kerabat dalam arti kata tidak secara nasab mungkin, atau oleh orang lain. Sah hajinya, boleh dibadalkan. Boleh Bu? Ya. Silakan yang lain. Ya, boleh. Gimana? Tentang masa iddah. Kalau masa iddah talak roji, ini yang pertama. Kedua ada talak bain sugra. Ketiga baru namanya talak bain kubra. Saya jelaskan satu-satu. Kalau masa iddah talak roji, 3 kali suci itu tidak ada tutup aurat. Makanya hikmahnya masih Allah sebut istri. Masih disebut istri. Bahkan sebagian ulama mengatakan bila perlu buka-bukaan tuh istri untuk menarik perhatian suami, karena rujuk bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama dengan perbuatan, yaitu disetubui. Kalau suami mau mensetubui istrinya dalam masa iddah itu sudah dianggap merujuk. Atau kedua dalam perkataan, saya rujuki kau. Ya, seperti perlakuan Ibnu Umar, beliau merujuki istri lalu diadakan saksi. Saksi itu perlu. Ya. Jadi boleh. Itu 3 kali suci tadi. Tapi kalau dalam masa iddah itu lewat, itu tidak lagi bisa dirujuki karena Allah hanya memberikan 3 bulan atau 3 kali suci tadi. Kalau lewat sudah dianggap, ya, sudah dianggap talak bain sugra, kecil. Talak, kalau di bahasa kita talak 2. Talak 2 itu masih boleh dirujuki kata Allah. Masih boleh dirujuki. Ya, talak 3 itu nggak boleh lagi. Karena kalau talak 3 syaratnya harus sudah nikah dulu wanita tersebut kepada orang lain. Itu pun bukan disuruh sengaja. Udah ya nanti ceraiin lagi, haram hukumnya begitu. Kalau wanita tersebut sudah nikah kepada orang lain, lalu kalau memang dia bercerai lagi, ini kata kalau ini bukan dipaksa-paksa ya. Kalau dia boleh nikah lagi kepada mantan suaminya. Kalau enggak boleh. Tapi begitu lewat masa iddahnya, dalam 3 kali suci itu, seorang istri boleh menolak. Boleh menolak sama suaminya. Karena masa iddah sudah berlalu. Tapi kalau dalam masa iddah 3 kali suci tadi, hak suami merujukinya. Istri nggak boleh nolak. Dosa dia kalau nolak. Maka Allah masih sebut istri. Tapi begitu talak bain, talak yang kedua, istri boleh nolak. Wah, sorry mas, anak nggak mau kembali sama ente lagi. Boleh. Karena apa? Masa iddah sudah berlalu. Ini perhatikan bagi wanita ini perlu. Ya. Kalau sudah lewat masa iddah baru suami mau merujukinya,
haknya seimbang, kata Allah tadi. Suami punya hak seimbang, istri juga punya hak seimbang. Ya udah, saya nggak mau balik sama kamu, boleh. Tidak berdosa istrinya apabila menolak untuk rujuk kepada suami pertamanya itu, apabila sudah lalu atau sudah berlalu masa iddahnya. Itu perbedaannya. Tapi kalau dalam masa iddah 3 kali suci atau 3 bulan tadi, istri tidak boleh menolak, karena haknya hak suami untuk merujukinya. Tapi kalau begitu dalam masa iddah itu dijatuhkan talak 3 dalam waktu yang berbeda, itu nanti ada perbedaan. Ya, maka sudah tidak halal lagi wanita itu, kata Allah, sampai wanita itu nikah kepada orang lain. Ya, itu ada semua dalam surah Al-Baqarah ayat selanjutnya. Coba kita lihat. Tadi kan kita cuma baca dari surat Al-Baqarahnya 231. 230-nya Bu, dan 231-nya ya nanti. Nah, silakan agak keras bacanya karena ini sudah ditanya. Surat Al-Baqarah ayat 230. Kemudian jika si suami menolaknya talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi bagi dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan mendapatkan jalan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang iya. Talak yang dapat dirujuki, talak rojik namanya, itu ada pada ayat 229. 2 kali saja boleh. Talak 1, talak 2 masih boleh, tapi syaratnya harus dalam masa iddah. Kalau sudah lewat masa iddah, maka istri berhak menolak. Silakan baca 229-nya. Iya. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Nah, tuh. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf Atau dengan cara yang baik. Iya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah. Iya. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri. Itu namanya khulu. Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itu orang-orang yang zalim. Ayat ini berkepanjangan. Ada hukum khulu. Hukum khulu ini apabila istri sudah tidak sanggup hidup bersama suaminya, maka istri boleh minta cerai sama suaminya dengan mengembalikan mas kawinnya. Ya. Nah, dengan demikian inilah pertama sekali yang terjadi hukum khulu. Ini ada kisah namanya, ada seorang yang bernama Jamilah. Kalau dalam tafsir dikatakan Jamilah. Jamilah itu istri Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini udah mukanya jelek, bertingkah gitu. Sampai dalam riwayat dikatakan pernah mukul istrinya sampai patah tangannya. Udah jelek bertingkah kalau bahasa saya. Lapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sebenarnya kalau masalah akhlaknya sih saya nggak celak. Zaid bin Qais. Ya. Tapi aku nggak suka sama dia. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, kalaulah aku tidak takut kepada Allah, niscaya aku meludah mukanya setiap kali dia masuk kepadaku. Jadi udah sebegitunya ya boleh buat. Kalau udah begitu ya istri minta cerai diperbolehkan. Ya, ini pertama sekali yang terjadi hukum khulu. Karena dalam ayat ini dikatakan khulu. Ada tadi 144, coba ada footnote-nya enggak? Yang menjadi dasar hukum khulu.
Mm-mm. penerimaan Mm-mm. bayaran yang Iya, itu ya. Jadi mungkin kalau saya perpanjang nanti terlalu panjang nanti jawabannya. Kecuali kalau mau sambungan nanyanya gitu ya Ustadz ya. Kalau kita cukup ya cukup segitu aja. Tapi ini pernah terjadi. Jadi yang bisa dirujuki itu 2 kali. Tapi 2 kali itu ada dalam masa iddah. Tolong perhatikan ini. Kalau sudah lewat masa iddah, sudah tidak ada hak suami untuk merujuki istrinya. Istri boleh nolak. Dulu pernah terjadi kasus di antara kerabat kita. Saya nggak sebut orangnya, tapi kerabat dekat kita pernah ngaji. Sering beliau ngaji ke kita juga. Anaknya seperti itu. Ya. Sering suaminya itu ngomong, saya ceraiin kamu gitu ya. Pulang sana ke rumah orang tuamu, umpama gitu kan. Nah, wanita berhak bertanya, karena ini bisa jadi cerai secara kiasan. Mas, ini suruh pulang ini mau ngapain? Biar saya hitung masa iddahnya gitu seharusnya. Istri harus berhak bertanya, karena kalau dia dengan niat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia mengucapkan kalimat tadi, cerai dengan kiasan tadi, pulang sana ke rumah orang tuamu umpama, itu sudah dianggap cerai kalau dengan niat. Maka sudah dihitung masa iddah. Saya katakan ya sudah, tunggu aja masa iddahnya berlalu. Karena wanita ini sudah ngomong, saya sebenarnya Ustadz, saya malas ini, udah nggak mau balik sama suami saya gitu kan. Tapi dia juga tidak mau minta khulu karena memang belum ada tanda-tanda penganiayaan. Tapi dia udah, pokoknya ngelihat suaminya udah enak, kalau kita bilang udah begitu ya. Mau ngapain gitu nih? Udah tunggu aja, saya bilang tunggu masa iddahnya berlalu. Begitu masa iddah berlalu, kau berhak untuk menolak. Ya betul kejadian. Lewat masa iddah, barulah suaminya datang merengek, enggak mau, saya tak mau lagi kembali sama kau. Ya udah, mau diapain? Itu berhak. Nah, barulah nanti melanjut kepada khulu tadi. Karena suami tidak bisa diharapkan minta cerai oleh suami. Jadi begitu. Kalau suaminya menceraikan namanya talak. Tapi kalau istrinya minta cerai namanya khulu. Ya. Baik. Sekedar mungkin kalau mau dibaca satu hadis boleh. 1094. Menebus diri ya. Menebus diri ini khulu. Begitu. Riwayatnya sebenarnya panjang, tapi hadisnya pendek. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada istri Qais, maukah kau kembalikan kebun yang pernah dikasih oleh si Qais? Mau ya Rasulullah, bila perlu aku tambah. Begitu, bila perlu aku tambah. Yang penting aku bisa cerai sama suamiku itu. Nah gitu. Silakan, habis itu kita mungkin mau sudahi boleh. Ini kan kisah wanita ini. Kadang-kadang wanita ini tidak sadar, suaminya seenaknya ngomong, sana pulang kau ke orang tuamu. Entar dulu mas, ente suruh pulang nih mau apa ini urusannya? Ini talak apa-apa ini? Karena ini bahasa seperti itu disepakati oleh ulama, itu perceraian, diceraikan dengan bahasa kias. Gitu. Kalau dengan bahasa tegas, sharih itu jelas ya. Saya ceraikan kamu kan jelas, tapi ini tidak jelas, maka harus ditanya. Apa maksudnya ini? Suruh pulang ke rumah orang tua ini? Apa cerai? Apa ini? Gitu. Jadi berhak istri bertanya seperti itu. Baik, itu dulu. Hulu pertama sekali terjadi dalam kisah Qais. Sabit bin Qais. Lalu berkata, ya Rasulullah, Sabit bin Qais itu saya tidak belajar tentang akhlak. Dalam Islam, maka sabda Rasulullah SAW, apakah engkau akan kembalikan kepada dunia? Dijawab iya. Sabda Rasulullah SAW kepada Sabit, malah pun itu, saya akan dia ditalak satu. Talaknya tetap dikatakan talak ba'in, tapi itu sudah ijma' mengatakan talak ba'in sugrah, bukan talak roji. Perbedaannya begitu. Kalau talak roji itu dari suami, kalau dari istri sudah dianggap talak ba'in. Dan
suami mesti dipaksa menceraikan. Sultan, artinya kalau dalam kita KUA ya, KUA boleh maksa suaminya suruh nyerain. Karena di sini Rasulullah katakan kalau begitu ambil kebunnya, ceraikan dia. Ini perintah. Perintah kepada Thabit bin Qais tadi, ceraikan dia dengan talak 1. Ya, talaknya tetap talak 1. Tapi talak bain ini apakah talak 1 ini apa talak sugroh, bain sugroh, atau talak raji? Nah, kalau timbulnya dari istri itu sudah dianggap talak bain. Karena tidak dibutuhkan rujuk lagi. Tidak dibutuhkan rujuk. Maka tidak ada syarat 3 kali suci. Cukup 1 kali suci. Sambung 1 lagi hadisnya. Coba. Sampai 96 mungkin. Yang pengen ngeludah itu kan belum dibaca itu. Ibu-ibu kalau ngelihat suaminya udah pengen ngeludah belum nih? Belum ya, alhamdulillah. Kalau udah ngelihat begitu udah enak kayak gimana itu ya Ustaz ya. 95-nya dulu. Bagi Abu Dawud dan dasarkan dia bahwa istri sekali head. Ya, perhatikan. Kalau tadi talak raji, Pak, 3 kali head, Pak. Tapi kalau khulu itu 1 kali head cukup. Karena tidak ada hikmah untuk rujuk. Ngapain sampai 3 kali? Gitu loh. Ya. Nah, satu lagi. Dan pada riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, daripada datuknya di sisi Majah bahwa satu bin bapaknya. Nah. Dan istrinya pernah berkata kalau tidak pernah takut Allah apabila yang takut saya ludah di mukanya. Kalau bukan karena takut kepada Allah, aku ludahin tuh mukanya itu. Kalau udah begitu udah pas itu. Iya kan? Nah, itulah. Kalau sudah sampai sebegitu ya apa boleh buat. Baik. Sebenarnya ini kisahnya panjang ya, dalam riwayat panjang ini dalam tafsir. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ini, Qais itu jelek, pernah matahin namanya sampai disebut itu Jamilah. Ya, pernah matain tangannya, jelek, dikawinin paksa sama bapaknya. Karena kan tidak atas suka sama suka awalnya gitu. Baik, nanti kita akan teruskan dalam bab nikah insyaallah ya. Baik, segitu dulu. Cukup? Atau masih ada yang ganjal bawa bapak? Bagaimana Ustaz? Boleh Ustaz ya? Oke, boleh. Gak izinnya ada di belakang soalnya. Ada tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, tamat tuh. Enggak, itu sudah kurban wajib namanya, bukan kurban huduhiyah. Kalau kurban huduhiyah itu sunnah, seperti kita mau berkurban boleh atau tidak. Tapi ini wajib kurban karena kita umroh dulu baru haji. Iya, bayar dan sudah cukup. Enggak, itu tambahan, biasanya ditawarin Pak. Itu sunnah, itu sunnah. Iya, tidak ada yang mengatakan wajib, ya, sunnah. Ya, baik, segitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.